Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Penyertaannya sempurna dalam setiap langkah kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu sampai saat ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 24-25. Tertulis demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sedang panik dengan keadaan hari-hari ini. Di Indonesia, orang panik dengan situasi di mana sebagian mengatakan Indonesia gelap. Di luar negeri sama juga. Tidak sedikit yang panik dengan situasi ekonomi yang sedang lesu. Harga-harga yang melambung di Eropa akibat krisis energi dan perang Rusia-Ukraina. Para ekonom mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang menuju resesi. Negeri Cina pun mengalami perlambatan ekonomi. Di Australia sama juga. Ada banyak orang yang mengatakan beban hidup di sana cukup berat. Menyikapi situasi yang ada, apakah kita akan ikut-ikutan panik, gelisah dan takut, cemas, tidak berkesudahan? Dan apakah kita ikut-ikutan mengompori orang lain supaya mengalami kepanikan yang sama? Di manakah kepercayaan kita kepada Tuhan? Dalam Lukas 8 ayat 24-25 ini tertulis, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Pada saat itu murid-murid sedang berada di dalam perahu bersama dengan Tuhan Yesus, menyeberangi danau Galilea. Dan pada saat itu terjadi badai, terjadi angin keras yang membuat gelombang, dan ombak di danau membahayakan perahu yang ditumpangi mereka. Keadaan itu membuat mereka takut, dan Tuhan Yesus sedang tertidur pada saat itu. Mereka kemudian membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ketika bangun meredakan angin dan badai itu. Badai itu menjadi tenang, ombak di danau menjadi reda, dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Selama ini mereka melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tapi mereka belum begitu mengenal siapa Tuhan. Mereka belum begitu percaya sepenuhnya. Dan itu sebabnya ketakutan melanda mereka ketika badai di Danau Galilea terjadi. Pertanyaan yang sama yang Tuhan ajukan kepada para muridnya menjadi pertanyaan juga buat kita. Di manakah kepercayaan kita? Di manakah kepercayaan saudara dan saya ketika menghadapi badai kehidupan, ketika menghadapi masalah,
menghadapi persoalan sakit penyakit, ketiadaan pekerjaan, ekonomi yang lesu, dan berbagai pergumulan lainnya? Adakah kita dikuasai oleh ketakutan kita dan kehilangan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita lebih fokus pada besarnya badai hidup daripada kebesaran Tuhan? Tuhan mau agar kita percaya kepadanya sepenuhnya, bukan hanya ketika keadaan sedang baik-baik saja, tapi ketika situasi persoalan badai hidup sedang melanda kita. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang berkuasa atas semuanya. Dia berkuasa atas penyakit, Dia berkuasa atas angin dan air, atas alam semesta. Dia berkuasa atas semua keadaan perekonomian yang ada. Mari percaya kepada Tuhan dan jangan khawatir ataupun takut dengan keadaan apapun juga. Tuhan yang berdaulat pasti akan menolong kita. Tuhan yang Immanuel pasti akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Ada janji di dalam firman-Mu, dan kami temukan janji-Mu saat ini. Kami tidak perlu takut dengan situasi, keadaan yang terjadi hari-hari ini, di mana banyak orang yang panik, takut, yang gelisah oleh karena berbagai persoalan. Tapi di dalam situasi badai hidup, dalam keadaan pergumulan yang sedang terjadi hari-hari ini, kami mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala persoalan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau beserta kami dan pasti menolong kami. Penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Di sepanjang hari ini kami mohon pertolongan dan tuntunan-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Jadikan kami selalu berhasil dan berkemenangan di dalam rencana Tuhan yang indah. Kami berdoa bagi setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan melalui kolom komentar, WhatsApp, dan email. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan yang heran kami alami dan termanifestasi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.